Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Etika dan Akuntabilitas Publik, Bapak Dr. Haji Fajar Trisakti MSI, juga teman-teman kelas 4D yang selalu saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, sampai kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Baik, pada kesempatan hari ini saya Rizky dengan nomor induk mahasiswa 121801017 selaku moderator juga presentator dari kelompok penyusun rencana strategi kelas akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai visi, misi, kemudian rencana strategi kelas yang sudah kami buat sebelumnya. Yang dimana ada pokok pembahasannya, boleh next slide. Penetapan visi dan penjelasannya. Kemudian yang kedua penyelesaian tabel SWOT. Yang ketiga yaitu evaluasi PAS dan EPAS. Kemudian yang keempat penentuan peta kekuatan organisasi atau kuadran. Yang kelima penentuan misi berdasarkan PNB atau FAS atau juga faktor kunci sukses. Yang keenam penyusunan tabel alih-alih strategi SO, WO, ST dan juga WT, dan yang terakhir penyusunan rencana strategi. Baik, untuk materi pertama mengenai penetapan visi dan penjelasannya akan disampaikan oleh Saudari Sahara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih telah mempersilahkan saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Sahara Puspita dengan NIM 121801017. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penetapan visi untuk kelas APD. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai visi secara umum. Visi berkaitan dengan misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program kegiatan. Dan visi adalah suatu gambaran tentang keadaan di masa depan yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi atau dalam hal ini kelas. Menurut Wibisono pada tahun 2006, dia mengatakan bahwa visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi karena berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri-pendirinya, dan visi menjadi penentu akan dibawa ke arah mana organisasi atau kelas tersebut. Visi bukanlah arah maju ke depan, tetapi mulai dengan arah dan target yang jelas. Penetapan visi ini dapat berkesinambungan yang berintegrasi antara pemimpin dan juga para anggota kelasnya. Untuk menentukan visi kelas, kami sebelumnya menentukan terlebih dahulu 5 kata representatif yang akan menjadi acuan dalam menentukan visi. Yang pertama ada sinergis. Sinergis merupakan bangun dan memastikan bahwa hubungan kerjasama internal antara anggota kelas terbangun secara harmonis dan menghasilkan anggota kelas yang bermanfaat dan berkualitas. Yang kedua ada responsif, yaitu perilaku yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan, serta mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada. Yang ketiga, unggul. Unggul merupakan manusia yang mempunyai integritas untuk menjadi contoh bagi orang lain. Juga memiliki skill lain yang dibutuhkan dari segi pendidikan untuk mewujudkan baik prestasi akademik maupun non-akademik yang lebih tinggi, lebih baik, lebih cakap daripada yang lainnya. Yang keempat ada integritas, di mana integritas merupakan nilai yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, sistem nilai, kewajiban kepatuhan, dan prosedur kerja yang berlaku. Nilai integritas tersebut muncul dalam bentuk keselarasan ucapan, pikiran, hati, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada suportif, di mana antar anggota kelas saling memberikan dukungan dan semangat tanpa adanya iri, dengki, ataupun benci. Dan juga jika ada orang lain yang kesusahan, saling membantu dan bersikap empati ketika ada yang sedang bersedih atau yang mengalami kesusahan. Dari 5 kata
representatif tersebut, kami diskusi dan menghasilkan 3 opsi usulan. Yang pertama ada terwujudnya mahasiswa-mahasiswi APD yang responsif, suportif, unggul, sinergis, dan berintegritas. Yang kedua, mewujudkan mahasiswa-mahasiswi APD yang suportif, unggul, dan berintegritas. Dan yang terakhir, mewujudkan mahasiswa-mahasiswa APD yang suportif dan unggul. Dari ketiga opsi usulan tersebut, kami membuat sederhanakan dan hanya mengambil atau memilih satu kata dari 5 kata representatif sebelumnya, yaitu terwujudnya mahasiswa-mahasiswa APD yang unggul. Kenapa kita ambil kata unggul? Karena kata unggul ini kami pilih merupakan kata yang general dan dapat mewakili semuanya, yang berarti kita ingin menjadi yang terbaik dan lebih baik dalam segala hal, dan menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan dan karakter yang baik, dan juga memiliki dampak yang positif bagi diri sendiri, sesama, dan juga lingkungan sekitar. Dari penetapan visi tersebut, diharapkan visi tersebut dapat menjadi motivasi agar anggota kelas dapat memberikan kontribusi yang maksimal, dan juga diharapkan anggota kelas APD dapat berkomitmen dalam menjalankan setiap aktivitas yang dilakukan, dimulai dari seluruh pengurus dan juga anggota kelasnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya langsung dilanjutkan kepada Mama dan juga Ratih. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudari Sandra. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Salman Nuraina Wafa dengan NIM 121 801 0189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode sistematik untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman, serta memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada. Analisis SWOT berguna untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat suatu keputusan atau menetapkan rencana strategi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan peluang. Kekuatan itu berasal dari dalam atau internal yang mengacu pada hal-hal atau potensi yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh suatu organisasi sebagai keunggulan kompetitif. Kekuatan dari kelas APD itu yang pertama ada aktif dalam organisasi. Sebagian besar anak kelas D sudah aktif mengikuti berbagai organisasi seperti DEMA, HMJ, dan berbagai UKM. Yang kedua ada antusias dalam berdiskusi. Antusiasme dalam kelas sudah semakin meningkat, terbukti ketika sedang presentasi itu aktif tanya jawab dan saling mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga ada bertanggung jawab dan berkomitmen. Di sini bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap visi yang telah dibuat. Yang keempat ada program kurikulum merdeka, terdiri dari beberapa program pilihan, seperti ada membangun desa atau penelitian ataupun magang. Nah, di situ kita dapat memilih salah satu programnya sesuai dengan minat dan kebutuhan. Yang kelima ada berbahasa asing. Beberapa mahasiswi AP 4D di sini ada beberapa yang sudah menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Yang keenam ada public speaking. Beberapa mahasiswa APD juga, AP 4D juga ada yang sudah menguasai public speaking karena sudah terlatih di organisasi. Selanjutnya kita ke peluang. Peluang itu berasal dari luar atau eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Yang pertama ada kurikulum. Di sini kita mengikuti pembaharuan setiap kurikulum dengan beradaptasi dan berinovasi atas setiap perubahan program dan kebijakan di dalamnya. Yang kedua ada kursus bahasa asing di luar kampus. Mengikuti kursus bahasa asing di luar kampus ini dapat meningkatkan keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan dari bimbingan instruktur yang kompeten, serta dapat memperluas jaringan sosial karena bertemu dengan orang-orang dengan minat yang sama. Yang ketiga ada program pertukaran pelajar. Ini dapat membuka peluang untuk berkolaborasi akademik dan dapat meningkatkan kompetensi. Yang keempat ada beasiswa.
dapat memanfaatkan program beasiswa dari pemerintah ataupun sektor swasta untuk kesempatan kita dalam mengembangkan diri. Seperti kalau beasiswa itu ada pelatihan tertentu seperti pelatihan kepemimpinan. Yang kelima ada organisasi eksternal kampus, dapat menambah pengalaman yang lebih beragam dan dapat memperluas relasi. Yang keenam ada Siap Jabar, merupakan sebuah forum silaturahmi dan ilmiah mahasiswa AP se-Jawa Barat yang dapat meningkatkan kompetensi dan membangun jaringan profesional. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rati. Baik, terima kasih Saudari Salma. Sebelumnya perkenalkan, saya Rati Kamarati Putri. Saya di sini akan menjelaskan analisis kabel SWOT, kelemahan dan ancaman. Jadi kelemahan dalam analisis SWOT ini mengacu pada internal yang berkinerja buruk. Yang pertama itu waktu yang terbatas. Jadi waktu untuk kebersamaan yang tidak cukup untuk membuat kelas ini solid dikarenakan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Yang kedua, kurangnya kepedulian terhadap sesama. Jadi sikap ataupun perilaku mahasiswa-mahasiswi APD ini masih kurangnya kesadaran dengan masalah yang terjadi, sehingga lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, persaudaraan SDM itu belum terbentuk. Jadi komunikasinya itu buruk dan kurangnya kerjasama, sehingga menghambatnya pembentukan persaudaraan sumber daya manusia. Yang keempat, anggaran terbatas. Ini itu terjadi karena pengelolaan keuangan kelas APD yang masih belum optimal. Yang kelima, adanya kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ini itu dikarenakan latar belakang dan progres kualitasnya setiap sumber daya manusia ini berbeda-beda. Lalu yang keenam, tidak menguasai bahasa asing. Jadi kurangnya kemampuan maupun keterampilan dalam berkomunikasi atau memahami bahasa lain sehingga menghambat kemampuan untuk menjalin hubungan sosial dalam konteks global. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman ini itu terjadi dari luar ataupun eksternal. Yang pertama ini itu adalah persaingan eksternal. Persaingan ini itu terjadi yang semakin ketat antar jurusan, fakultas maupun universitas. Yang kedua itu adanya perubahan lingkungan yang tidak terduga. Perubahan ini itu seperti perubahan sistem politik, ekonomi, sosial, teknologi yang dapat berdampak pada mahasiswa-mahasiswi APD. Yang ketiga, minimnya ketersediaan lapangan kerja. Jadi jumlah pekerja yang tersedia saat ini tidak memadai untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. Boleh next slide. Selanjutnya yaitu ada evaluasi IPAS dan EVAS. Analisis IPAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary atau IPAS ini itu Internal Strategic Factor Analysis, yaitu suatu metode evaluasi yang berupa tahapan yang dilakukan setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi. Jadi suatu tabel IPAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal dalam rangka mengetahui strategi yang harus dilakukan terhadap strength dan weakness perusahaan. Yang kedua adanya analisis EVAS atau External Strategic Analysis Summary atau EVAS ini itu merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Langkah yang perlu dilakukan yakni dengan memperhitungkan terlebih dahulu kesesuaian antara penilaian internal dan eksternal yang relevan dilihat dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Rizky.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rati yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan hasil dari rencana strategi kelas, di mana saya sekarang akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai evaluasi IPAS-EPAS dari segi hitungannya, di mana bisa lihat oleh teman-teman semuanya. Di sini ada data hasil survei, yang dimana data hasil survei ini di respondennya itu mahasiswa-mahasiswi kelas 4D, yang dimana teman-teman juga bisa lihat bahwa di sini tuh ada 33 responden. Boleh next slide. Nah, dimana benarnya untuk tabel ini tuh ada beberapa versi atau beberapa macam gitu, tetapi saya dan teman-teman mengambil tabel yang mudah gitu dipahami oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, kita evaluasi mengenai IPAS-EPAS dari segi strategi, weakness, opportunity, dan speed. Yang dimana yang langsung saja kita masuk kepada hitungan. Untuk bobot tingkat skala itu dihasilkan dari hasil penyebaran kuesioner yang sudah kita sebarkan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelas 4D, yang dimana 4, 3, 3, 4, 3, 3 dan selanjutnya itu dihasilkan dari berapa jumlah responden yang memilih skala 1 sampai 5, kemudian kami dibagi 44 dan dihasilkan bobot tingkat skala. Kemudian bagaimana sih cara menghitung nilai keterkaitan? Di mana nilai keterkaitan itu hasil dari bobot tingkat skala, yang dimana kita itu menjumlahkan semuanya bobot tingkat skala dari SWOT itu dan dihasilkan 77, maka kita langsung copy kepada nilai keterkaitan. Jadi semuanya itu nilai keterkaitannya itu 77. Kemudian yang selanjutnya untuk menentukan bobot faktor, di mana bobot faktor ini dihasilkan dari bobot tingkat skala dibagi dengan nilai keterkaitan, kemudian dikali dengan 100%. Yang dimana saya contohkan bobot tingkat skalanya itu 4, kemudian tadi itu kan berarti dibagi dengan nilai keterkaitan. Nilai keterkaitan itu 77, kemudian dari 4 dibagi 77 itu dihasilkan 0,5. Karena kan di bobot faktor itu harus diubah ke persen, maka kita kalikan 0,5 itu dikali 100%, maka dihasilkan 5%. Dan untuk selanjutnya juga seterusnya seperti itu caranya. Kemudian untuk nilai dukung, di mana nilai dukung ini juga dihasilkan dari hasil kuesioner yang kami bagikan kepada responden, dan hasilnya juga hasil dari angka tersebut juga sama rumusnya gitu. Jumlah skala dibagi dengan jumlah mahasiswi yang ada di kelas 4D. Kemudian untuk NPD atau nilai bobot dukungan, untuk nilai bobot dukungan ini bobot faktor dikalikan dengan nilai dukungan, yang dimana bobot faktornya itu kan tadi yang persen, maka dikalikan dengan nilai dukungan. 5% dikali 4, maka dihasilkan 0,208, yang dimana 0,208 itu didesimalkan. Kemudian untuk nilai keterkaitan dari nomor 1 sampai nomor 21 juga sama, itu dihasilkan dari hasil kuesioner yang kami bagikan, dan boleh teman-teman lihat juga bahwa hasilnya seperti itu. Kemudian caranya mengapa hasilnya seperti itu, kita itu dikaitkan gitu antara misalkan saya akan mencontohkan dari segi kekuatannya. Misalkan satu itu kan mengenai aktif organisasi, kemudian dikaitkan dengan 1 karena kan aktif organisasi dengan aktif organisasi itu kan tidak ada nilainya gitu, maka kita kasih nilai 0. Kemudian keterkaitan 1 dengan keterkaitan 2, yang dimana aktif dalam organisasi, kemudian yang keduanya itu antusias dalam berdiskusi, itu dikasih nilai berapa gitu, keterkaitan antara dua analisis SWOT tadi tuh, dan selanjutnya juga sama seperti itu. Kemudian untuk dari hasil nilai keterkaitan itu, maka kita totalkan gitu satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 22, maka dihasilkan totalnya itu boleh teman-teman lihat juga gitu. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita nyari nilai
nilai rata-rata keterkaitan, di mana untuk nilai rata-rata keterkaitan itu dari jumlah nilai keterkaitan yang tadi nomor 1 sampai nomor 21 itu dibagi dengan bobot faktor, di mana bobot faktornya itu yang tadi yang hasilnya itu berupa persen. Misalkan nilai keterkaitan dari analisis SWOT nomor 1 mengenai aktif organisasi itu totalnya itu 3. Terus kemudian bobot faktornya itu 5%. Jadi 3 dibagi 5%, maka dihasilkan nilai rata-rata keterkaitannya itu 57,75. Kemudian untuk mencari nilai bobot keterkaitan, itu nilai rata-rata keterkaitan dikali dengan bobot faktor juga. Yang dimana tadi kan sudah dihasilkan ya nilai rata-rata keterkaitan itu hasil dari nilai keterkaitan dengan bobot faktor, dan yang sekarang itu kan mencari nilai bobot keterkaitan dengan dihasilkan dari nilai rata-rata keterkaitan dikali dengan bobot faktor, yang dimana saya contohkan juga, yang dimana kan tadi nilai rata-rata keterkaitannya itu 57,75, maka dikali dengan bobot faktornya itu 5%, maka dihasilkan nilai bobot keterkaitannya itu 3. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu mencari nilai total nilai bobot, yang dimana total nilai bobot ini dihasilkan dari nilai rata-rata keterkaitan ditambah dengan atau dijumlah dengan nilai bobot keterkaitan, maka akan menghasilkan total nilai bobot, yang dimana saya contohkan juga. Yang pertama itu kan nilai rata-rata keterkaitannya itu 57,75, kemudian ditambah atau dijumlah dengan nilai bobot keterkaitannya itu 3, maka dihasilkan 3,207779. Dan untuk yang ke bawahnya juga sama rumusnya seperti itu. Dan untuk biar gampang gitu cara menghitungnya, teman-teman boleh menggunakan Microsoft Excel. Dan dari keseluruhan ini kita akan mencari gitu nilai tertinggi dari setiap S, W, O, dan T-nya gitu. Yang dimana nilai tertinggi dari setiap S, W, O, T-nya itu akan dijadikan rancangan gitu, nanti dibuat sebuah bistik. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Bibit. Saya persilakan. Ingin menjelaskan terkait dengan penentuan peta kekuatan organisasi atau kuadran. Nah, peta kekuatan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi jika dilihat berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan. Peta kekuatan organisasi ini dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing total nilai bobot atau TNB berdasarkan analisis SWOT. Nah, total nilai bobot dari tiap faktor dilakukan dengan cara menjumlahkan NBD, nilai bobot dukungan, ditambah NBK, nilai bobot keterkaitan, yang nantinya akan menghasilkan TNB, total nilai bobot. Kemudian, cara mencari NBD yaitu dengan cara mengalihkan bobot faktor dengan nilai dukungan. Dan cara membuat nilai bobot keterkaitan atau NBK yaitu dengan cara NRK dikali BV yang akan menghasilkan NBK. Nah, dengan adanya TNB ini maka akan diketahui nilai tertingginya yang mana. Dengan mengetahui nilai tertinggi dari TNB ini, selain menjadi embrio misi tapi juga menjadi faktor kunci sukses, yang mana kunci faktor sukses ini adalah masing-masing total nilai bobot yang tertinggi. Boleh next slide. Nah, kemudian di sini ada grafik terkait dengan peta kekuatan dari kelas kami, kelas APD. Nah, di sini kami menentukan berada di posisi mana kekuatan kelas kita. Di sini kita ngambil dari variabel strength itu nilai tertingginya apa, kemudian opportunity apa, dan selanjutnya yang mana yang tinggi, dan itu nanti diletakkan di grafiknya. Kemudian untuk menentukan posisi kekuatan letaknya di mana, kita menambahkan
S ditambah O berapa, O ditambah W berapa, W ditambah T berapa, dan lain sebagainya, dan menghasilkan nilai tertinggi atau posisi kekuatan kelas APD ini ada di kuadran 4, yaitu di antara kelemahan serta ancaman. Kemudian go next slide. Nah, setelah tadi menentukan grafik, di sini ada penentuan faktor kunci sukses. Faktor kunci sukses ini dihasilkan dari nilai tertinggi masing-masing variabel. Di sini ada yang pertama itu dari strength, dari kekuatan. Nilai tertingginya 3,48, yaitu berada dalam public speaking. Kemudian ada weakness, di sini berada di nilai tertinggi 3,49, berada di titik kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian ada opportunity di angka 3,07, terletak pada program pertukaran pelajar. Kemudian yang terakhir ada treat di angka 3,39 yang terletak pada persaingan eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Baik, terima kasih Saudari Pipit yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa visi kelas kami itu yaitu terwujudnya mahasiswa-mahasiswi administrasi publik 4D yang unggul. Nah, lalu kami di sini menentukan misi berdasarkan total nilai bobot dan faktor kunci sukses. Nah, untuk menentukan misi ini kami telah melakukan perjalanan yang panjang ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu ada berdasarkan tabel SWOT, analisis IPAS-EPAS, kuadran organisasi, dan faktor kunci sukses. Maka dirumuskan misi organisasi yang berjumlah 4 misi. Kenapa 4 misi? Karena dari keempat misi tersebut itu mewakili atau merupakan representasi dari strength, weakness, opportunity, dan threat gitu, dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nah, misi yang ke-1 yaitu faktor kunci suksesnya kan itu public speaking. Jadi misinya meningkatkan kualitas public speaking mahasiswa-mahasiswi administrasi publik 4D. Karena public speaking ini memang diperlukan ya, sangat diperlukan, baik itu untuk proses pembelajaran maupun pada saat kita sudah selesai kuliah nanti, yaitu di dunia kerja atau di dunia wirausaha. Lalu ada misi yang kedua, faktor kunci suksesnya itu kurangnya kepedulian gitu terhadap sesama mahasiswa APD gitu. Nah, misinya yaitu meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama mahasiswa-mahasiswi. Karena kepedulian ini tidak kalah penting gitu. Kita harus bisa bersama-sama gitu untuk mencapai suatu tujuan gitu, untuk menciptakan suatu kelas yang unggul, kelas yang kompak, solid gitu. Dan juga untuk meningkatkan rasa kepedulian ini diperlukan kerjasama yang baik gitu antar pihak, maupun itu pengurus maupun anggota kelas. Yang ketiga, misi ini merupakan representasi dari peluang, yaitu faktor kunci suksesnya program pertukaran pelajar. Misinya yaitu menciptakan mahasiswa yang berprestasi dengan memanfaatkan program pertukaran pelajar. Seperti yang kita tahu ya, sekarang kan kurikulumnya itu sudah Merdeka Belajar gitu. Kita meskipun kita mahasiswa UIN, kita itu bisa berkuliah di kampus lain gitu. Jadi menciptakan mahasiswa yang berprestasi. Nah, berprestasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan visi yang unggul. Dan juga kita harus memaksimalkan program pertukaran pelajar ini. Lalu misi yang keempat, representasi dari ancaman, yaitu faktor kunci suksesnya persaingan eksternal. Nah, misinya berpartisipasi dalam komunitas dengan mahasiswa dari berbagai universitas untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam bersaing. Nah, kita juga tahu ya gitu, di ruang lingkup administrasi publik ini ada berbagai macam
kegiatan gitu silaturahmi, yaitu yang pertama ada antar Jawa Barat yaitu silaturahmi ilmu administrasi publik atau Siap Jabar, lalu ada di tingkat nasional yaitu temu admi, dan juga tidak hanya itu, banyak juga komunitas dengan mahasiswa dari berbagai universitas gitu yang bisa menunjang atau bisa mendukung visi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Salsabila Putri Aryesta. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Rifki yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai manfaat dari ale-ale itu sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui tentang manfaat dari ale-ale itu sendiri, apa sih ale-ale? Ale-ale di sini adalah itu sendiri adalah analisis lingkungan eksternal, sedangkan ale analisis lingkungan internal. Dan manfaat dari ale-ale ini sendiri adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan ataupun organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity. Namun secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan ataupun organisasi. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di perusahaan maupun organisasi saat ini. Boleh next slide. Nah, yang selanjutnya ada tabel analisis strategi kelas. Di bagian kekuatan, strateginya ada SO yaitu strength dan opportunity, dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan. Nah, yang pertama ada mengikuti organisasi eksternal kampus guna dalam mewujudkan mahasiswa yang aktif organisasi. Itu diambil dari di kekuatannya diambil dari aktif dalam organisasi dan dengan memanfaatkan peluang organisasi eksternal kampus. Dan selanjutnya ada memanfaatkan kurikulum merdeka untuk meningkatkan program pertukaran pelajar. Nah, di kekuatan itu sendiri ada kurikulum merdeka dan memanfaatkan peluang yang ada yaitu program pertukaran pelajar. Dan yang ketiga, memaksimalkan antusias dalam diskusi untuk mengikuti Siap Jabar. Di kekuatannya sendiri itu ada antusias dalam berdiskusi sehingga memanfaatkan peluang yang ada yaitu Siap Jabar. Nah, kemudian selanjutnya strategi WO. WO sendiri adalah weakness atau kelemahan dan opportunity dengan mengurangi kelemahan dan memanfaatkan kesempatan. Nah, yang pertama di sini adalah mengikuti kursus di luar kampus untuk meningkatkan bahasa asing. Di kelemahannya itu sendiri kan ada tidak menguasai bahasa asing dan memanfaatkan peluang yang ada yaitu dengan mengikuti kursus bahasa asing di luar kampus. Dan yang kedua dengan mengikuti beasiswa untuk memenuhi anggaran. Nah, di kelemahan itu sendiri ada anggaran yang terbatas dan memanfaatkan peluang yang ada yaitu beasiswa. Dan yang ketiga, memanfaatkan organisasi eksternal kampus untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Diambil dari kelemahannya tidak menguasai mengambil dari kelemahan yang mengambil dari kelemahan kualitas SDM yang berbeda-beda dengan memanfaatkan peluang yaitu organisasi eksternal kampus. Dan selanjutnya ada strategi ST yaitu menggunakan kekuatan untuk mencegah ancaman. Nah, yang pertama ada memanfaatkan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing. Diambil dari kurikulum merdeka yang ada di kekuatan dan mencegah ancaman yang ada di persaingan eksternal. Dan yang kedua, memaksimalkan keaktifan berorganisasi untuk meningkatkan kemampuan agar mudah beradaptasi. Itu diambil dari kekuatan yang antusias dalam berdiskusi. Diambil dari kekuatan aktif dalam organisasi dan mencegah ancaman yang
mencegah ancaman perubahan lingkungan yang tidak terduga. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan public speaking dan bahasa asing agar memenuhi kualifikasi. Diambil dari kekuatan yang public speaking dan mencegah ancaman yang mencegah ancaman dari minimnya ketersediaan lapangan kerja. Nah, kemudian selanjutnya ada strategi WP, yaitu mengurangi kelemahan dengan mencegah ancaman. Yaitu yang pertama yaitu membangun kerjasama yang baik antar individu kelas untuk meningkatkan persaudaraan yang belum terbentuk. Diambil dari persaudaraan di kelemahan diambil dari persaudaraan SDM yang belum terbentuk dengan mencegah ancaman yang persaingan eksternal. Kemudian yang kedua ada mengevaluasi anggaran untuk mengantisipasi terjadinya perubahan ekonomi. Diambil dari kelemahan yang anggaran terbatas untuk mengantisipasi terjadinya perubahan ekonomi. Kemudian selanjutnya ketiga ada mengikuti pelatihan keterampilan untuk dapat menciptakan lapangan kerja. Diambil dari mengurangi kelemahan yang kualitas SDM yang berbeda-beda untuk dapat mencegah ancaman minimnya ketersediaan lapangan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Rasya dan Saudari Santi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila Putri Ariesa. Saya akan menjelaskan penyusunan strategi, kebijakan, dan program. Rencana strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Pada hakikatnya, Renstra adalah dokumen rencana suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategi atau arahan. Di dalam rencana strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis. Tujuan Renstra biasanya untuk menjabarkan tentang visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun landasan hukumnya misalkan saya ambil dari salah satu undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang dilahirkan sebagai bentuk pembenahan manajemen aparatur sipil negara. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Santi. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Rasya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyusunan strategi, kebijakan, dan program, di mana seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Rasya bahwasanya penyusunan strategi, kebijakan, dan program ini merupakan sebuah dokumen perencanaan suatu organisasi atau suatu instansi atau lembaga untuk mencapai visi dan misi yang telah disusun sebelumnya. Nah, kemudian beberapa hari ke belakang kami selaku tim penyusun sudah melakukan survei terhadap mahasiswa dan mahasiswi kelas 4D mengenai minat dan bakat yang mereka miliki, di mana hasil survei yang telah kami dapat akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program kerja yang akan kami lakukan ke depannya. Nah, adapun untuk hasil surveinya bisa dilihat mungkin ya teman-teman sudah terpampang di PowerPoint. Untuk yang pertama itu pertanyaan pertama yang kami ajukan itu mengenai bahasa asing yang dikuasai oleh mahasiswa dan mahasiswi kelas 4D, di mana pertanyaan pertama ini mendapatkan 29 respon atau 29 jawaban, di mana untuk mahasiswa dan mahasiswi yang menguasai bahasa Inggris itu ada 24 orang, yang menguasai bahasa Arab ada 5 orang,
kemudian bahasa Korea ada 1 orang, tidak dikuasai tapi sedikit paham terhadap bahasa Korea itu ada 1 orang, belum cukup menguasai bahasa Indonesia ada 1 orang. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua itu kami ajukan mengenai rasa kepedulian mahasiswa dan mahasiswi kelas 4D, di mana hasil yang kami dapat itu adalah dalam kategori sedang, karena kategori sedang ini mendapat persentase paling tinggi yaitu 48,3%, sedangkan untuk kategori tinggi itu mendapat 44,8%. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan itu adalah organisasi yang telah atau yang sedang diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi kelas 4D, di mana mahasiswa dan mahasiswi kelas 4D itu ternyata memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Mereka pun memiliki minat terhadap organisasi yang berbeda-beda. Ada yang mengikuti organisasi intra seperti HMJ, kemudian DEMA, kemudian ada juga yang aktif di LA2KP gitu ya, subjurusan, dan ada juga yang menjadi volunteer di luar kampus. Kemudian untuk prestasi atau penghargaan yang diraih oleh mahasiswa dan mahasiswi kelas 4D ini juga bervarian, mulai dari juara kepenulisan, kemudian juara dalam bidang olahraga, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian kecil karena dalam survei ini tidak semua mahasiswa dan mahasiswi mengisi survei yang telah kami berikan kepada kelas. Boleh next slide. Nah, survei yang telah kami lakukan sebelumnya itu kan digunakan untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis. Nah, adapun hasil survei ini sudah kami alokasikan, sudah kami implementasikan dalam penyusunan Renstra. Untuk yang pertama itu ada misi meningkatkan kualitas public speaking mahasiswa APD. Jadi dalam mencapai visi yang telah kami susun, kami itu memiliki 4 misi gitu. Adapun misi yang pertama itu meningkatkan kualitas public speaking mahasiswa APD. Nah, misi yang pertama ini memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan skill mahasiswa dalam menguasai bahasa asing, dengan indikator yang kami gunakan untuk mengukur tujuan tersebut adalah yang pertama, tingginya tingkat responsibilitas terhadap tujuan, kemudian meningkatkan kegiatan kursus di dalam kampus maupun di luar kampus, kemudian yang ketiga meningkatkan grammar dan kosakata dalam berbahasa asing. Nah, untuk tujuan dan indikator tersebut, kami mempunyai satu kebijakan, yaitu membuat SOP khusus bahasa asing guna untuk menunjang public speaking. Kemudian, tujuan yang kedua itu adalah peningkatan kemampuan mahasiswa berbicara ketika diskusi, dengan indikator yang kami gunakan untuk mengukur tujuan itu, yang pertama meningkatkan jaringan komunikasi, yang kedua wawasan pengetahuan yang baik, yang ketiga mudahnya penyampaian informasi, dan yang terakhir maksimalnya penggunaan media. Nah, adapun kebijakan yang kami ambil untuk merealisasikan tujuan itu adalah memperluas jaringan komunikasi dari berbagai organisasi. Nah, dari 2 tujuan dan dari 2 kebijakan tersebut, kami itu membuat satu program, di mana program ini merupakan program jangka pendek karena tidak dilakukan secara kontinu gitu. Dan program ini ditujukan atau sasaran dari program ini adalah mahasiswa dan mahasiswi kelas 4D. Programnya itu adalah program training public speaking gitu ya, dengan beberapa kegiatan di dalamnya seperti debat competition dan English course gitu. Kemudian misi yang kedua adalah boleh next slide. Misi yang kedua itu yaitu meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama mahasiswa dan mahasiswi APD. Nah, tujuan daripada misi yang kedua ini adalah pertama, meningkatkan kekompakan kelas dengan indikator yang kami gunakan. Yang pertama itu tumbuhnya rasa simpati dan empati. Kemudian indikator kedua itu terjalinnya persaudaraan antar sumber daya manusia yang ada di kelas. Nah, adapun kebijakan yang kami ambil atau yang kami buat untuk tercapainya tujuan tersebut adalah pembinaan kekompakan kelas. Kemudian tujuan yang kedua
yaitu meningkatkan sense of belonging atau rasa kepemilikan terhadap kelas. Dengan indikator yang kami gunakan, yang pertama partisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan kelas, yang kedua membayar uang kas. Kemudian dari kedua indikator dan dari tujuan tersebut, kami itu membuat membuat dua kebijakan. Yang pertama itu mengalokasikan uang kas untuk kegiatan kelas. Kenapa? Karena ketika uang kas dialokasikan untuk kegiatan kelas, mahasiswa itu akan sedikit ringan gitu kan. Mungkin banyak juga mahasiswa yang terkendala terhadap biaya ketika akan mengikuti kegiatan. Untuk itu kami membuat kebijakan bahwa uang kas yang sudah kami kumpulkan itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan kelas supaya untuk menarik minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian kebijakan yang kedua itu membuat jadwal penagihan uang kas secara berkala. Nah, dari ketiga kebijakan tersebut, kami membuat suatu program di mana program ini adalah program jangka panjang karena dilakukan secara berkala, yaitu program kreatif, di mana kreatif ini adalah singkatan dari kompak, kreatif, dan aktif. Nah, adapun sasaran daripada program ini adalah mahasiswa dan mahasiswi kelas 4D. Adapun acara atau kegiatan yang ada di dalam program tersebut ini bervariannya mulai dari gathering party, kemudian acara atau kegiatan yang diadakan oleh masing-masing departemen kelas, seperti departemen olahraga yang sudah continue gitu melaksanakan kegiatan futsal dan kegiatan badminton. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya, yaitu Saudara Rasya. Baik, terima kasih kepada Saudari Santi. Saya akan melanjutkan untuk misi yang ketiga, yaitu menciptakan mahasiswa yang berprestasi dengan memanfaatkan program pertukaran pelajar. Tujuan dari dibuatnya misi ini adalah yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, karena pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menciptakan mahasiswa yang berprestasi dan tidak kalah saing. Indikator tercapainya dari misi ini adalah peningkatan nilai akademik. Maka untuk itu dibuatlah kebijakan membuat SOP untuk melaksanakan evaluasi formatif yang berkelanjutan. Yang kedua, tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sangat penting karena penguasaan bahasa Inggris sangat penting untuk menunjang pembelajaran dan dapat memperluas relasi. Indikator dari tercapainya tujuan ini adalah peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Untuk mendukung tujuan ini dibuatlah kebijakan membuat SOP untuk mengarahkan mahasiswa atau mahasiswi belajar bahasa Inggris secara individu atau otodidak. Maka untuk mendukung kedua misi ini atau tujuan ini itu adalah program UPLA, yaitu Upgrading Ladin. Nah, jadi kegiatan dari Upgrading Ladin ini adalah pembinaan individu untuk menunjang tujuan tersebut. Misi yang keempat yaitu adalah, tolong next slide. Misi yang keempat yaitu berpartisipasi dalam komunitas dengan mahasiswa dan berbagai universitas untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam bersaing. Tujuan dari misi ini yang pertama adalah memastikan individu memiliki pemahaman yang sesuai dengan visi, nilai, dan tujuan komunitas. Memastikan individu memiliki pemahaman yang sesuai dengan visi, nilai, dan tujuan komunitas merupakan proses penting dalam pembangunan keselarasan dan kebersamaan di dalam suatu kelompok atau organisasi. Indikator dari tujuan ini adalah yang pertama meningkatkan pemahaman dengan sosialisasi mengenai visi dalam komunitas. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan komunitas yang berkualitas. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi untuk berpartisipasi aktif dalam berkomunitas. Untuk tujuan tersebut dibuatlah kebijakan membuat dan menerapkan kode etik untuk mengatur perilaku anggota komunitas. Tujuan yang kedua dari misi yang keempat ini adalah mampu memotivasi dan menginspirasi tim kerja. Kemampuan mempengaruhi dan membangkitkan semangat serta antusiasme anggota untuk menciptakan produktivitas, kreativitas, dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Indikator dari tercapainya tujuan ini adalah yang pertama, aktif mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Yang kedua, mengenal teknologi dan ilmu pengetahuan serta kemajuan komunikasi. Yang ketiga, memiliki karakter jujur, amanah, sidik, patona, sportif, tanggung jawab, dan percaya diri. Kebijakan yang dibuat untuk menunjang tujuan ini adalah menerapkan sistem pembinaan prestasi
yang melibatkan penghargaan dan pengakuan bagi siswa berprestasi. Agar tujuan tersebut tercapai, dibuatlah program Maju atau Mahasiswa Aktif Jadi Unggul Literasi. Kegiatannya berupa gerakan literasi kelas untuk menekankan kemajuan bersama dalam bidang literasi kelas. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya dan saudari Santi sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi dan juga penyampaian mengenai penyusunan rencana strategik kelas 4D telah usai kita laksanakan, mulai dari analisis mengenai SWOT, kemudian juga evaluasi IPAS dan EPAS, menentukan peta kekuatan organisasi atau kuadran, kemudian setelah itu penyampaian faktor kunci sukses, yang dimana faktor kunci sukses itu digunakan untuk menyusun misi kita ke depannya itu seperti apa. Kemudian setelah misi kita buat, kemudian menghasilkan rencana strategik dari itu, mulai dari tujuan misi, kemudian uraian misi itu, kebijakan dan juga program, hingga kegiatan yang nanti akan kita laksanakan di 4 tahun ke depannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai rencana strategi kelas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.